Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel ini dari The Telegraph ya, yang kali ini akan gua bahas, akan gua sebutkan juga, akan gua bacakan. Sumbernya ini dari The Telegraph, tapi gua ambil poin-poin pentingnya dari Center Devils. Manchester United ini, para pemain Manchester United disebutkan sudah melakukan pertemuan satu-satu ya dengan Sir Dave Braithwaite untuk mengetahui atau memberikan informasi terkait dengan visi Ineos untuk merestorasi klub, untuk mengembalikan ke masa kejayaannya yang sebelumnya. Sir Dave Braithwaite bertemu juga dengan sebagian besar anggota dari first team atau squad dari tim utama Manchester United dan mempresentasikan rencana Ineos dan juga melakukan pengamatan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemain. Di pembicaraan satu dengan satu ya, tentu saja ini telah dilakukan juga dengan para staff Manchester United. Ini tidak ada hubungannya dengan masa depan dari manajer Erik ten Hag. Dan disebutkan kalau Sir Dave Braithwaite ini terkesan ya dengan para pemain dan membuat mereka ini juga menjadi optimis terkait dengan masa depan dengan Ineos yang sekarang ini memegang urusan football operation di Manchester United. Ini juga dipahami bagaimana para pemain tidak ditanyakan terkait dengan opini tentang Erik ten Hag atau gaya manajemennya. Dengan Sir Dave Braithwaite sepertinya tidak mengganggu ya, tidak ingin mengganggu fokus dari Erik ten Hag yang masih berusaha untuk membawa Manchester United ke Champions League musim depan dan juga bertanding di FA Cup semifinal. Sir Dave Braithwaite juga telah bergerak secara cepat dan juga tegas ya semenjak Sir Jim Ratcliffe melakukan investasi di Manchester United dan melakukan pendekatan untuk Dan Ashworth yang ini sedang dinantikan untuk bergabung sebagai sporting director, dan juga Jason Wilcox yang ditargetkan untuk technical director. Musim ini masih bisa ada peluang Manchester United untuk mendapatkan trofi, di mana Manchester United ini akan menjalani laga semifinal menghadapi tim dari Championship Coventry. Tapi para pemain disebutkan berkata kalau mereka ini memiliki memiliki perasaan yang positif terkait dengan arah Ineos, di mana mereka akan membawa Manchester United. Ini juga tidak tergantung ya bagaimana Manchester United akan selesai musim ini. Jadi Sir Dave Braithwaite ini betul-betul bisa membuat situasi dari para pemain Manchester United ini sangat positif. Lalu ada juga feeling dari komunikasi yang telah dilakukan ya, dan ini juga berkembang dengan sangat bagus. Bagaimana semenjak Ineos masuk, dia melakukan atau Ineos ini melakukan ya komunikasi itu tadi dengan para pemain Manchester United dan juga staff. Dan ini membuat mereka tidak lagi berada di kegelapan atau di ketidakjelasan terkait dengan visi dari klub Manchester United. Ya, ini hal yang menurut gua terobosan yang bagus yang mungkin selama ini tidak dilakukan oleh manajemen dari Glazer. Tentu saja musim ini sekali lagi musim yang tidak biasa bagi Manchester United. Seluruh unsur klub ada di zona ketidakpastian. Staff, pekerja, pemain, termasuk juga manajer, staf kepelatihan, semua berada ketidakpastian dan bekerja di ketidakpastian itu tidak enak. Mungkin Sobat Football United ada yang bekerja di perusahaan yang ketika perusahaannya mungkin dikabarkan akan dijual dan lain-lain, akan ada perubahan manajemen.
itu pasti tidak nyaman karena tidak jelas masa depannya seperti apa. Bukan hanya soal masalah oke, dipecat atau tidak, dapat pekerjaan atau tidak, tetap bertahan atau tidak, enggak. Tapi biasanya dari pengalaman gue juga ya, ini akan dilihat dulu. Mereka juga butuh tahu visi dari perusahaan ini akan kemana, visi dari klub dalam hal ini Manchester United ini akan kemana. Detailnya seperti, mungkin tidak terlalu detail ya, tapi secara garis besar akan kemana. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen baru ini secara garis besarnya juga akan seperti apa saja. Ada 1, 2, 3, 4. Dari situ bisa dilihat bagaimana para pekerja, staff, para pemain juga dari Manchester United melihat hal tersebut. Apakah mereka merasa positif atau ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebenarnya dari manajemen yang baru. Tapi dari artikel tadi dari The Telegraph menyebutkan nampaknya pemain positif. Walaupun menurut gua secara normal juga ya, mungkin tidak semua pemain nantinya akan terus dipertahankan di Manchester United. Kita sudah tahu contoh seperti Anthony Martial yang rencananya memang tidak diperpanjang ya kan. Juga mungkin beberapa pemain yang memang kontraknya ini semakin menipis di Manchester United. Lalu kalau kita melihat juga para pemain yang mungkin di musim panas nanti ada tawaran besar yang datang, itu bisa jadi secara normatif juga menurut gua pasti akan punya peluang untuk dilepas oleh Manchester United. Tapi paling tidak mereka tahu Ineos ini tidak main-main. Ineos ini ingin yang terbaik bagi Manchester United. Ineos ingin mengembalikan masa kejayaan Manchester United. Dan ini dikomunikasikan secara langsung dari pihak Ineos yang dalam hal ini adalah mewakili Sir Jim Ratcliffe ya, pemilik dari Manchester United secara minoritas, ke pihak klub yang bekerja, staff, pemain. Termasuk juga tadi disebutkan bagaimana pembicaraan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Erik ten Hag. Ini hal yang positif menurut gue. Bagaimana Ineos tahu bagaimana harus bersikap. Mereka tidak ingin mengganggu konsentrasi dari Erik ten Hag yang memang bebannya ini sangat berat banget. Dia tidak ingin menambah hal-hal yang bisa mengganggu kinerjanya. Di mana Ineos juga ingin hasil yang terbaik dari Manchester United untuk musim ini. Ini menurut gue hal yang positif. Terlepas mungkin di media, mungkin juga suara dari fans ya. Ada yang ingin out, ada yang ingin stay. Ineos bisa menempatkan lebih tinggi daripada media, daripada fans-fans itu. Mungkin inilah kenapa Ineos memiliki Manchester United sementara fans adalah fans. Mungkin di situ menurut gue secara ringan amatiran Ineos bisa melihat lebih luas lagi terkait dengan itu tadi ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan bagian penting dari Manchester United dalam ini adalah staff dan juga para pemain, sehingga mereka saat ini sudah tidak lagi berada di zona gelap, berada di ketidakpastian. Ini kabar yang bagus menurut gua. Tinggal Ineos menurut gua musim ini mereka mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan lebih konkret lagi musim depan. Mereka mengkomunikasikan, mereka mengincar posisi-posisi untuk diisi dengan harapan musim depan laju gerak dari football operation di Manchester United ini bisa lebih kencang lagi. Gue tidak sabar sih untuk melihat apa yang akan terjadi di Manchester United musim depan ya. Tentu saja tetap ada yang namanya proses. Yang namanya proses itu tidak selalu naik-naik terus ya. Gue sudah pernah bikin videonya, gue sudah tunjukkan apa yang terjadi di klub-klub lain, termasuk juga di Manchester United dengan Sir Alex Ferguson ya. Fans sekali lagi menurut gue butuh kesabaran, mendukung tim ketika tim itu menangan ya, selalu menang itu gampang sekali, siapapun bisa. Tapi berada di belakang klub ketika situasi ini tidak pasti, situasi ini tidak selalu positif, ini menurut gue justru menjadi pembuktian bagi para fans Manchester United, termasuk juga memegang teguh kalimat terakhir dari Sir Alex Ferguson, salah satu kalimat yang disebutkan di pidato terakhirnya ya ketika dia pensiun di Old Trafford. Your job now is to support your new manager. Menurut gue ini sangat penting, dan karena hampir selama 11-10 tahun terakhir hal tersebut tidak pernah ada secara konsisten, khususnya di sosial media menurut gue. Di Old Trafford, pengalaman gue hal tersebut selalu konsisten ada ya. Kritikan, pendapat negatif itu ada, tapi mereka tidak melampaui batas. Ini pengalaman gue, baik itu bertampil di Old Trafford, artinya mendukung tim Manchester United di Old Trafford, maupun juga ketika away. Hal yang
menurut gue yang gue alami ya, ini berbeda dengan situasi di sosial media. Tapi menurut gue sekali lagi fans selalu punya suara ya. Dan sekaligus juga ini menarik nih menurut gue. Akankah ada komunikasi lagi mungkin ya antara Ineos dengan fans, di mana ketika Ineos masuk sudah ada kan ya surat terbuka dan lain-lain untuk fans, tapi apakah ini akan ada lagi, ini juga menarik. Karena gue harapkan Ineos juga lebih melibatkan fans, terutama dalam hal komunikasi. Ini hal mendasar yang berbeda juga kan dengan Glazer, di mana Glazer ini sangat minimal sekali, hampir tidak pernah bahkan melibatkan fans dalam paling tidak mengkomunikasikan hal-hal yang terjadi di internal klub Manchester United. Ini yang gue harapkan juga terjadi oleh Ineos di Manchester United, karena fans ini salah satu stakeholder penting dari klub sepak bola. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.